Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Aitulang. Hari ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah semangat untuk meningkatkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan dan menciptakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam proses ini, paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan demokrasi mempunyai andil besar dalam membangun kesadaran dan sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang memandang bahwa kelompok-kelompok di suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebahagiaan hidup. Sementara paham sosialisme adalah paham yang tidak memusatkan perhatiannya pada individu tetapi pada masyarakat keseluruhan. Pan-islamisme adalah merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas periode perkembangan nasionalisme di Indonesia. Secara umum, periode perkembangan nasionalisme di Indonesia terbagi atas 1. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Kemudian yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia telah memulai atau menyinggung bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan, namun dengan cara non-kooperatif atau tidak mau kerjasama dengan pihak penjajah. Selanjutnya, periode bertahan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan penuh pertimbangan. Pada periode ini diwarnai dengan sikap pemerintahan Belanda yang sangat reaktif. Organisasi pergerakan nasionalis yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri atas inisiatif Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsanya melalui kegiatan mengajar. Pada tahun 1906, ia bertemu dan berdiskusi dengan para pelajar Stopia di Jakarta. Dari ide Wahidin Sudirohusodo inilah, pada 20 Mei 1908, para pelajar Stopia mendirikan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketuanya. Hari lahirnya Budi Utomo diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seiring dengan waktu, Budi Utomo mengawali kemunduran. Hal itu disebabkan oleh perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi serta cakupan kegiatan yang kurang nasional. Setelah kongres pertamanya, Budi Utomo lebih didominasi oleh golongan tua atau golongan priai. Mereka memutuskan untuk membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada masyarakat Jawa dan Madura dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Atas perkembangan tersebut, banyak anggota Budi Utomo dari kaum muda merasa kecewa dan mengundurkan diri dari Budi Utomo. Seiring dengan tekanan dan pergerakan nasional oleh pemerintah Belanda pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya. Yang kedua, Syarikat Islam. Organisasi ini bernapaskan Islam. Semula bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1911.
Syarikat Islam mengalami perkembangan pesat setelah dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam pidatonya, Cokro Aminoto menegaskan bahwa syarikat Islam adalah memperkuat basis ekonomi kaum pribumi agar bersaing dan membebaskan ketergantungan ekonomi dari bangsa lain. Dalam Kongres Syarikat Islam pada tahun 1916, Cokro Aminoto juga menyatakan perlunya sebuah pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Sejak saat itu, wilayah perjuangan Syarikat Islam telah mencakup bidang politik. Dalam perkembangannya, muncul golongan sosialis radikal di dalam Syarikat Islam dan gerakan sosialis lainnya. Adapun tokoh-tokoh muda yang berhaluan kiri radikal adalah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Adanya tokoh-tokoh ini menyebabkan konflik di dalam tubuh Syarikat Islam sehingga terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah berasaskan komunis, sedangkan SI Putih masih mempertahankan asas keislamannya. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang cukup penting di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mulai tahun 1920, Muhammadiyah mulai melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Pada tahun 1921, melebar lagi sampai keluar Jawa. Cabang utama di luar Jawa berada di Minangkabau. Kemudian pada tahun 1927, cabang-cabang baru berdiri, di antaranya di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Pada tahun 1929, cabang baru dibentuk lagi di Aceh dan Ujung Pandang. Kegiatan utama cabang-cabang itu adalah di dunia pendidikan dan di bidang kesejahteraan sosial. Antara tahun 1920 sampai 1925, Muhammadiyah giat mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1923 didirikan Majelis Pimpinan Pengajar Muhammadiyah dengan Ketua Muhammad Joyo Sugito. Dalam bidang sosial, anak-anak terlantar dan kaum miskin mendapat perhatian khusus dan didukung dengan didirikannya Balai Kesehatan dan Persatuan Juru Rawat. Khusus kaum wanita, kegiatan ditampung oleh organisasi wanita Muhammadiyah yang diberi nama Aisyah. Sementara untuk kaum muda ditempatkan dalam organisasi yang bernama Hizbul Watan. Keempat, Indis Partis. Indis Partis berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 yang dicetuskan oleh Douwe Dekker. Ia melihat adanya keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Douwe Dekker juga melihat penderitaan masyarakat Indonesia. Kemudian Douwe Dekker melakukan perjalanan propaganda ke Jawa antara tanggal 5 September sampai 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan tersebut, dia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai dan kemudian sepakat bergabung membentuk Indis Partis yang didirikan di kota Bandung. Indis Partis membentuk Komite Bumi Putra yang bermaksud mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda tentang pencabutan Pasal 3 RR tentang dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sejati dan ketegasan kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Karena kegiatan ini dipandang berbahaya, pada Agustus 1913, Tiga Serangkai akhirnya dijatuhi hukuman dan dibuang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indis Partis berganti nama menjadi Partai Insulin. Asasnya adalah membina semangat nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Sekembalinya Douwe Dekker dan kawan-kawan dari negeri Belanda pada tahun 1918 tidak begitu berarti bagi Partai Insulin. Pada tahun 1919, Insulin berganti nama menjadi National Indis Party atau NIP. Dalam perkembangannya, NIP tidak punya pengaruh cukup besar terhadap rakyat Indonesia. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalam.